Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumin akhir. Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, saya mimawani ingkang kula muliaken, wabil khusus dumateng majelis taklim ingkang kula muliaken, kita tunggaken muga-muga Bapak Imam menika diparingi panjang yuswanipun, amin. Diparingi gampang sedaya urusanipun, diparingi yuswa ingkang barokah fid dini wal dunya wal akhirah, amin. Wonten pangarsanipun para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT kang hadir sedaya kemawon ingkang kula muliaken, sesepuh binisepuh ingkang kula hormati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat, ngantuin wa ngantuat. Wonten sing ngantuk, Bu? Bu. Awake dhewe iki kan pun seger pun resmi pun adus ngene apa nggih? Maem segar siang sampun awake resmi ana timas angin sepoi-sepoi ngeten iki. Niki cara menurut jenengan kepenake napa, Bu? Turu kepenake ngaji ngono lho, Bu. Wong awake pun resi, pun sekeca, pun dar siang ana kipase angin seger ngeten iki apike ngaji. Terus ngantuk niku Ibu, ngantuk niku mimba di sakinah. Ngantuk itu setengah dari sakinah. Mulane nek ana kancane panjenengan sebelahe kok ana sing ngantuk, mboten usah dijawil-jawil, mboten usah disenggol-senggol. Kersane ngantuk, ngantos tilem mengkene pun angler pun amblek tinggal bali benang kene dhewean, Bu. Ibu-ibu ingkang kula muliaken, ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, yuyu, kakang, sedherek mawon ingkang kula muliaken. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kula panjenengan ngantos wonten menika tasihipun paringi nikmat ingkang kathah. Leres napa leres, Ibu? Salah setunggalipun nikmat peparingipun Gusti Allah, kula lan panjenengan itu bisa kumpul di sini dalam rangka ngaji. Muga-muga pikantuk ridhone Ilahi Rabbi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semangatnya kula lan panjenengan ngaji mudah-mudahan jadi wasilah kula lan panjenengan tansah pikantuk kamulyaning Allah, mulya dunya mulya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu, kula jenengan itu harus bersyukur. Ini Indonesia napa Jawa ngaji niki? Campur-campur nggih? Napa bahasa Arab? Campur-campur saling judule niku Jumat Paingan. Tapi campur-campur nggih?
Ibu, kita harus bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik, dalam acara yang baik. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini membawa keberkahan keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin. Kedenganipun Rasulullah, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Saya, panjenengan, kita semua hari ini berada di zona yang paling dicintai oleh Allah, yaitu di Masjid Al-Hidayah ini. Alhamdulillah. Ibu, masjid ini lambang persatuan umat. Gini apa nggih? Tes coba Bu. Ini enggak jelas Bu, mic-nya Bu. Halo? Ibu jelas? Jelas Ibu? Bapak-bapak jelas? Kayak membengkung gitu ya. Halo? Mas coba enggak usah pakai eko. Tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tes. Halo, nggih, ngeten mawon mboten napa-napa. Ah, suaranya ini. Lebih jelas lagi nih, Bu. Halo Ibu. Kalau jalan-jalan dengan ngantuk. Jelas Ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau muliakan, di masjid ini adalah lambang persatuan umat. Siapapun orangnya, entah itu pejabat, rakyat biasa, orang terkenal, tidak terkenal, kalau mau ke masjid, masuk ke dalam masjid, wajib copot sepatu. Gitu oke? Wajib lepas sandal. Gitu oke Pak? Senajan paling ayu sak lubuk madrasah, ora kena mlebu masjid nek ke halangan. Gitu Pak Ibu. Itu lambang persatuan umat. Di sini kalau sudah masuk masjid tidak ada yang paling mulia. Miskin, kaya, seneng, bahagia, pokoknya enggak kanggo di hadapan Allah kecuali takwanya. Gitu Pak Ibu. Undang-undangnya masjid itu Bu, kalau paling ngertos nggih, undang-undangnya masjid itu sapa dhisik ngarep, sapa keri ndugi. Niku undang-undang masjid, Pak. Leres niku. Sareng-sareng kok kesane apal. Sapa dhisik ngarep, sapa keri mburi. Bakul pete nang masjid kok dhisik ngarep. Gitu nggih. Pak RT teko keri mburi. Tukang roti mangkat dhisik ngarep. Gitu Pak Ibu. Pak Bupati teko keri mburi. Tukang bubur maring masjid kok dhisik ngarep. Gitu Pak nggih, Pak. Pak Gubernur teko keri mburi, Pak. Santri teko dhisik ngarep. Kiai teko keri ngarep. Angko sing imam sing banget teko. Niki nek kiai teko keri tetep ngarep marang imam. Kosok imam nang mburi kaya sopir becak berarti nggih. Nah, mulane kula jenengan kedah seneng teng masjid niki sebagai rasa syukur ngersani Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan kula yakin iki orang-orang ahli syukur menawi wonten ngaten Bapak Ibu kesana kula atas lagi niki ibu-ibu sedaya sampai ngatos niki kaya-kayane wajah-wajah calon penghuni surga semuanya ini. Kula kelingan kalih dawuhipun Kanjeng Nabi yang tertulis di kitab Duratun Nasihin. Rasulullah dawuh, "Innallaha ta'ala ja'ala bani Adama 'ala thamanin khisalin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Pinten Bu? 8 kelompok.
Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Nah, napa ciri-cirine Pak Amin? Kula sebutake setunggal mawon. Ciri-ciri penghuni surga ngendikanipun Rasulullah, wajhun malihun, wajah yang sumeh, wajah yang berseri-seri. Ini ciri-cirinya. Dan alhamdulillah kalau lihat dari tadi kalau datang berseri-seri semuanya, alhamdulillah. Cuman Pak Imam, kalau kadang-kadang kita sebelum ini berseri-serinya ibu-ibu ini karena seneng ngaji atau karena banyak jajannya ya? Karena banyak jajannya. Dua-duanya Ibu. Alhamdulillah. Bu, nek jenengan seneng ngaji, Bu, ada sebuah hadis yang sangat membanggakan kita. Rasulullah dawuh kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wal anta dua fata'allama ayatan min kitabillah." Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi menuntut ilmu ayatan min kitabillah, satu ayat saja dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, khairum min antusoliya mi'ata rokaatin, lebih baik luwih apik tinimbang nglakoni salat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah. Wau qori'ahnya itu membaca beberapa ayat. Nah, jenengan kula hadir teng majelis ilmu belajar satu ayat saja luwih apik tinimbang nglakoni 100 rakaat salat sunnah. Bu, pun nate nglakoni salat sunnah 100 rakaat? Dereng Ibu. Senajan dereng nglakoni, ning nek jeneng kok ikhlas ngaji niku berarti lebih baik, bahkan boten padha ning lebih baik luwih apik tinimbang nglakoni salat sunnah 100 rakaat. Aja meneh kok 100 rakaat nggih Bu. Wong mriki niku nek traweh paling-paling nggih 20 rakaat. Nggih napa nggih? Traweh 20 rakaat tambah 3 witir dadi 21 rakaat. Niki mawon nek Pak Imam maca dawa-dawa besok dresula nggih napa nggih? Pas traweh sasampunipun maca Al-Fatihah, Pak Imame kok maca ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Pak Imam kok maca ngoten niku jenengan sing teng mburi mumpun dongkol. Pak Imam ki jan ra perasaan. Pak Imam aku ki rung buka lho Pak Imam, mau ki gek mangan kolak sak piring karo bakwan papat tambah es sak gelas. Jadi Pak Imam yang mriki niku nek poso jarine dahar kolak sak piring, bakwan papat, es teh sak gelas niku munine rung buka wae. Nek senajan bukane oke kok gelem traweh, alhamdulillah. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, ngendikanipun Rasulullah melih wal antah dua fata'alama baban minal ilmi. Jikalau kamu itu pergi lunga luru ilmu, lunga ngaji, lunga paingan, jumatan paing dalam rangka mencari ilmu, maka khairum umila bi aulam yukmal. Ini hadisnya lengkap banget. Umila bi aulam yukmal. Senajan urung iso nglakoni apa yang disampaikan oleh kiai, apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh ustaz itu satu bab mencari ilmu, senajan urung iso nglakoni khairum min anfusoliya al-farokaatin, luwih apik tinimbang nglakoni salat sunah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mulane nek teng Ribu Bujang itu sering dados sairan. Ngaji iku luwih gedhe kanjarane, ngaji iku luwih gedhe kanjarane tinimbang salat sunnah 1000 rakaat, tinimbang salat sunnah 1000 rakaat. Sareng-sareng sholli wa sallim
دائما على حمدا ولا أهلي ولا أصحابي من قد وحدا ولا أهلي ولا أصحابي من قد وحدا صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا ولا أهلي ولا أصحابي من قد وحدا ولا أهلي ولا أصحابي من قد وحدا صلوا على النبي محمد. Robanane siap-siap terus nggih Bu, pundi grup ini kok. Teng jaba nggih. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, pramila pengajian sonten punika pesen kula sing sepindah monggo sing sregep ngaji gitu nggih. Ibu, nek Jumat Pahing tanggalane kalendere dilingkari. Pokoknya Jumat Pahing saya tidak akan pergi kemana-mana. Pastikan saya akan ikut pengajian di masjid manapun, siapapun yang ceramah, siapapun yang ngaji, karena pahalanya sangat besar, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan ini saya, ibu-ibu semuanya membuktikan di hadapan saya, diparingi sehat, diparingi waktu sempat kok gawe ngaji sebagai rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Memang ketahipun ngoten Ibu. Badan sehat alhamdulillah, ngaji bisa berangkat alhamdulillah, jumpa sahabat alhamdulillah, ditambahi nikmat alhamdulillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah anak solihah alhamdulillah, keluarga sakinah alhamdulillah, ditambah anugerah alhamdulillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula derek ndonga nang Gusti Allah, muga-muga semuanya yang hadir sini dengan semangatnya pengajian pada sore hari ini, muga-muga tansah pikantuk barokahipun Allah. Amin Allahumma. Barokah uripe, barokah keluargane, barokah anak putune, barokah penggaweane, barokah rezekine. Muga-muga tambah ngaji, seneng ngaji, tambah apik akhlake, tambah semangat ibadahe, dikabulake sedaya panjenengane, diparingi slamet donya akhirate. Amin ya robbal alamin. Karena kula panjenenganku urip ana ning alam donya, wonten sing akhirat. Kita Bapak Ibu. Makanya harus kita persiapkan semuanya. Bu, Pak, nek dikoni Pak Imam, pendana manggung, nek dipanggil niku kok mendel mau Pak. Tapi mripate menteleng. Jadi diceloke niku kok mendel mawon. Meneng mau, tapi mripatnya melotot niku jenenge gering. Jenenge ikan asin.
Bu. Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, dados muga-muga hadirnya kula panjenengan saged ningkatake iman Islamipun kula panjenengan. Amin Allahumma. Soale ibu panjenengan itu gadah keluarga, napa nggih? Guyub rukun nang donya kalih bapake kalih putranipun kerja bareng-bareng, kemudian nek salah sijine keluarga kula panjenengan kok mboten beriman niku mengke mboten kumpul teng akhirat niku lho Ibu. Masyaallah kan iman-iman gitu mengke. Mulane kula panjenengan kudu semangat kabeh nyambut gawe semangat ibadah nggih semangat. Kata contoh orang-orang yang keluarganya yang satu di surga, yang lainnya di neraka banyak banget. Contoh Ibu nggih. Ana wong ibu, halo ibu, ada orang yang ayahnya masuk surga, anaknya di neraka, ada nggak? Ada. Bapaknya masuk surga, anaknya di neraka, ada nama betul? Siapa nih bu? Siapa contohnya? Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini seorang nabi dakwah 900 tahun siang dan malam dakwah, tapi anaknya yang namanya Kan'an tidak beriman. Makanya Nabi Nuh berada di surga, anaknya yang namanya Kan'an di neraka. Naudzubillah ini. Ada lagi yang anaknya di surga, tapi bapaknya di neraka. Sinten Ibu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bapaknya para anbiya, tetapi ayahnya produsen berhala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim berada di surga, sang ayah berada di neraka. Naudzubillah. Wonten meles yang suaminya berada di surga, suaminya berada di surga, istrinya berada di neraka. Ada itu siapa namanya? Ada yang tahu? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu nabi yang sangat luar biasa, Pak. Tapi istrinya tidak beriman, makanya istrinya di neraka. Naudzubillah ini dari siapa istri Nabi Lut? Ibu tahu nggak? Siapa istri Nabi Lut? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu nama istrinya Nabi Lut? Ibu ngerti dapat hadiah kelas segar. Siapa Ibu? Istrinya Nabi Lut namanya siapa? Menyerah? Grup A? Istri Nabi Lut? Grup B? Grup C? Ini grup-grup banyak banget ini ya. Istrinya Nabi Lut itu adalah Bulut. Gampang tau. Istrinya Nabi Lut itu namanya Ibu Lut, disingkat Bulut. Tapi kalau istri yang sesungguhnya namanya Walihah. Walihah itu namanya istrinya. Tapi kalau ibu mau kok nyebut Pak Ami, istrinya Nabi Lut itu Bulut, dapat hadiahnya kelas segar ya. Nah, istrinya Nabi Lut itu berada di neraka karena tidak beriman. Nabi Lut berada di surga. Ada lagi yang istrinya di surga, tapi suaminya di neraka. Ada apa tidak? Ada. Siapa? Fir'aun, betul. Jadi istrinya Fir'aun namanya siapa Ibu? Asyah, ya orangnya solihah gitu. Padahal Fir'aun luar biasa kafirnya. Karena dua-duanya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, akhirnya tidak ketemu di akhirat. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Naudzubillah ini. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga, anaknya di surga, cucunya di surga, sahabatnya di surga, bahkan umatnya juga di surga. Siapa Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang dibangetan Ibu, ada yang suaminya di neraka, istrinya juga di neraka. Siapa? Ada yang tahu? Halo?
Kalau tadi kan lumayan ya ada di surga. Ini dua-duanya di neraka, Pak. Suaminya di neraka, istrinya di neraka. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya itu berada di neraka dua-duanya. Naudzubillah ini. Siapa istrinya Abu Lahab? Dapat takwa. Siapa? Abu Lahab. Nanti kalau ditanya siapa istrinya Nabi Nuh, bunuh gitu ya. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil, wanita paling cantik di Quraisy, Masya Allah. Tetapi senajan paling cantik, paling ayu, nek ora beriman neraka. Naudzubillah ini dari lane ana siran ngeten iki. Ojo tume ayu banjur do kemayu. Ojo tume ayu banjur do kemayu. Ayu yen rami tuhu besok bakal dibendu. Ayu yen rami tuhu besok bakal dibendu. Sholli wa salim dah. Sholli wa salim dah iman ala hamada wala ali wala asahab iman qadwa wala ali wala asahab iman qadwa hada. Ojo tumeh ayu banjur do kemayu. Ojo tumeh ayu banjur do kemayu. Ilingo tuamu ompong peyot ora payu. Ilingo tuamu ompong peyot ora payu. Baik kok guyu aku ra nginggo. Iman ala hamada sholli wa salim dah. Iman ala hamada wala ali wala asahab iman qadwa hada wala ali wala ashabi man qadwa hada. Ojo tumeh bagus banjur do kebagus. Ojo tumeh bagus banjur do kebagus. Bagus yen ora atus ambune kaya. Bagus yen ora atus ambune kaya wedhus. Sholli wa salim dah iman ala hamada. Sholli wa salim dah iman ala hamada wa ali wala asahab iman qadwa hada wala ahli wala sahabi man qadwa hada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu biasanya ngaji jam pinten ngantos jam pinten? Halo Ibu. Pun cukup. Derek terus. Ibu ngenyek jenenge iki iku ustaz bukan tukang parkir gitu. Ibu bapak ngantos jam pinten tesing ta no? Lanjut nggih. Ibu jam 3:04 kinten nggih. Sanggup Bu? Sanggup nggih?
Jadi pesen kula ingkang nomor setunggal wau ngaji ditenani kesane iman kula panjenengan tambah kuat, kesane ibadah nggih enteng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Keranten kula lan panjenengan niku sedaya niki badhe sedo sedaya nggih napa nggih Ibu? Nggih napa nggih Ibu? Kula lan panjenengan kan mboten dangu teng mriki nggih. Semuanya akan meninggal dunia. Ibu, kalau paling ngertos nggih, asline kula jenengan niku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk dunia. Allah menciptakan kula lan panjenengan semuanya itu bukan untuk dunia. Walaupun Allah menciptakan dunia seisinya itu untuk kita. Allah menciptakan matahari itu untuk kita. Allah menciptakan rembulan untuk kita. Allah menciptakan langit beserta isinya untuk kita. Allah ciptakan laut beserta isinya untuk kita. Allah ciptakan setan, jin juga untuk kita. Tapi kita diciptakan bukan untuk dunia, melainkan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Kenapa buktinya Pak Amin? Buktinya orang-orang yang baik itu sudah meninggal dunia semuanya Ibu. Orang-orang yang baik, yang soleh itu sudah meninggal dunia. Kayak para nabi, para sahabat, para tabiin, para tabiin, para wali-wali Allah itu sudah meninggal dunia semuanya. Gini apa nggih? Karena diciptakannya mereka bukan di dunia. Sementara orang-orang yang jahat itu juga sudah meninggal dunia semuanya. Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, ada Abdullah bin Ubay, itu sudah meninggal dunia semuanya Ibu. Oleh karenanya sesungguhnya kita mati itu tidak menunggu kita, tetapi kitalah yang menunggu kematian itu. Bu, leres napa mboten? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sekali lagi sareng-sareng. Orang kaya, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa pergi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul apa betul? Adakah orang di Kabupaten Tembul ini yang kaya raya, sawitannya berhektar-hektar, mobilnya bagus, motornya bagus, terus meninggal dunia? Ada nggak yang gembol spion? Nonton betul? Spion motor tidak bisa dibawa. Oleh karenanya pastikan persiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat yang selama-lamanya. Gitu bang Ibu. Dunia ini Ibu sebentar saja sifatnya. Orang sehat sebentar, gitu bagi. Orang kaya, orang sakit juga sebentar. Kaya sebentar, miskin sebentar, cantik juga sebentar, tidak cantik juga sebentar. Kemudian tampan sebentar saja, tidak tampan juga sebentar. Di dunia ini sebentar saja. Bahkan nun sewu Ibu menawi kula tanglet kali panjenengan, dari arah mana matahari terbit Ibu? Coba Ibu, saya sebelah sini. Ibu, dari mana matahari terbit? Dari arah timur. Ibu yang tengah, dari mana Ibu matahari terbit? Timur. Apakah selamanya? Itu hanya sebentar saja itu Ibu. Suatu hari matahari akan bohong. Suatu hari matahari akan terbit dari barat, dan saat itulah matahari akan dihancurkan sehancur-hancurnya, dan itulah yang akan dinamakan kiamat kubro. Matahari yang selalu terbit dari timur itu pun hanya sebentar mawon. Gitu Pak? Makanya perlu kita persiapkan. Masya Allah, Ibu, Bapak, kalau kita lihat jam, saya tangan melengge mumpung ketemu bolong. Bu, apakah yang dinamakan jam? Kan ada jam tuh, Ibu punya pakai jam. Apakah yang dinamakan jam Ibu? Pengatur waktu.
kalau paling ngertos nih Bu, langsung mau dikatakan sponsori. Jam itu adalah alat transportasi. Dan mungkin ini ibu belum pernah dengar, bapak-bapak belum pernah dengar. Jam itu adalah alat transportasi. Transportasi apa Pak Ami? Jam itu adalah transportasi yang luar biasa. Terus maju, tidak pernah mundur. Dia akan membawa kita menuju ke alam barzah, Bapak. Jadi kita itu Masya Allah, dunia kalau kita lihat jam harusnya takut. Ibu-ibu yang punya jam di tangan, yang punya jam di HP, kalau lihat jam Masya Allah, ini alat transportasi yang akan membawa saya dari alam dunia menuju ke alam barzah. Allah Akbar. Oleh karenanya jam itu harusnya mengingatkan kita. Betul apa betul Ibu? Walaupun takdir ini sudah menjadi tertulis di hadapan Allah, kita itu siapa duluan, siapa belakangan kita nggak ngerti. Gitu apa nggih? Mati itu Bu, sesuatu yang pasti, tapi waktunya disembunyikan oleh Allah. Mati itu sesuatu yang pasti, tapi caranya juga disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu pasti, tetapi waktunya kapan dan di mana tempatnya juga itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita akan meninggal? Ingat Ibu, kapan kita meninggal, sedang apa ketika kita meninggal, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, semuanya menjadi rahasia Allah dan kita disuruh siap-siap saja. Bu, kira-kira kula kali jenengan rumiyin sinten nggih percayaipun? Halo? Gak tahu ya. Bisa jadi panjenengan riyin, saya belakangan, kita nggak ngerti. Betul apa betul? Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu duluan juga kita nggak ngerti. Karena dunia kematian adalah misteri yang pasti. Ibu, bapak yang kalau muliakan, cuman yang namanya hidup di dunia ini sudah ada takdirnya. Mungkin ibu-ibu yang pakai baju coklat itu hidup di dunia, takdirnya umurnya 57 tahun umpama. Pak RT sudah ditakdirkan oleh Allah hidupnya itu 64 tahun. Ada misalnya ibu yang pakai jilbab oranye itu sampai 80 tahun. Atau mungkin saya ini yang sekarang sedang bawa megang mic ini ditakdirkan oleh Allah usianya 127 tahun. Misal dia, ampun iri, itu kan takdir saja. Cuman kalau usia kok sampai ratusan tahun, Masya Allah nggak produktif, gitu bagaimana? Nggak produktif, nggak bisa ngapa-ngapain. Wong usia sampai 85 mawon pun nyusah ke anak putu, gitu bagaimana? Nonton TV ini gede, tapi mboten jelas. Iki kok TV-nya nggak jelas kayak gini apa? Kata cucunya. Kayak itu bukan TV-nya yang rusak, tapi mata kakek yang sakit. Sudahlah, besok aku belikan kacamata pembesar. Dibelikan kacamata pembesar sama cucunya, dipakai sama kakeknya, malah dia nggak bisa tidur, Pak. Kok nggak bisa tidur? Kenapa? Karena lihat cecak dikira buaya, jadi besar-besar gitu. Itulah kalau kematian itu. Umur itu semakin tua semakin tidak produktif. Nah, kula lan panjenengan hadir di sini kapanpun meninggal, dalam keadaan apapun, dimanapun kita meninggal, semoga semuanya husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, bagaimana biar kita husnul khotimah? Salah satunya seneng ke pengajian, terus ojo lali sholat 5 waktu. Ini sholat 5 waktu, Masya Allah. Sholat itu wajib, gitu Pak Ibu. Wajib itu harus dikerjakan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi asani wa daraji, ada fata yaji rakal
ilal judi wal karami asfata yajib rasul alamin ya ilal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah, ya Rabbi asani wa darati ada fakayati ya uhailal judi wal karami asfatayati wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Izin kalau minum rumian ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng merisani Bu. Jadi sholat itu wajib. Paham Ibu? Halo Ibu. Sholat itu Bu, Allah sudah atur waktunya. Tidak ada alasan bagi kita sebagai seorang Islam meninggalkan sholat. Contoh, sholat zuhur itu kalau kita pakai jam ya Bapak, sholat zuhur itu kan waktunya kurang lebih setengah 1 ya, tengah hari lah pokoknya. Nah, tengah hari itu Bu, itu waktunya istirahat. Walaupun agamanya Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Sinto, walaupun orang-orang tidak ada agamanya sekalipun, orang kafir, orang ateis, orang Malaysia, orang Filipina, orang Inggris, orang Jepang, semuanya itu kalau tengah hari itu waktunya istirahat. Betul apa betul? Nah, di sela-sela istirahat itu kita sebagai orang yang beriman hanya disyariatkan nyembah Gusti Allah, sujud nang Gusti Allah 4 rakaat saja. Betul Ibu? Jadi tidak ada waktunya sekarang untuk tidak sholat. Sholat itu tidak mengganggu gawean, tidak mengganggu pekerjaan. Paham Ibu? Terus sholat asar. Taruhlah sholat asar itu jam 4. Kita kerja itu 8 jam. Kalau kerja di kantor, di toko, di pabrik, itu 8 jam. Kalau masuk kantor jam 8, kita hitung. Masuk kantor jam 8 ini Bu. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. 4 sudah selesai bekerja Pak. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bohong kalau orang mengatakan, aduh saya sibuk banget gak bisa sholat asar. Bohong. Karena Allah udah atur 8 jam bekerja, dan setelah 8 jam itu ada waktu yang namanya untuk sholat asar. Paham Ibu? Terus lanjut maghrib. Nih, ini kebijaksanaannya Allah. Allah itu maha apian Ibu, maha baik. Maghrib itu kita sudah sampai di rumah, sudah mandi, sudah bercengkrama dengan anak, dengan istri, dengan menantu dan sebagainya, bahkan dengan besan misalnya. Dan kita capek. Allah itu tahu kalau kita capek bekerja dari pagi sampai sore, beraktivitas dari pagi sampai sore, maka Allah syariatkan sholat maghrib hanya 3 rakaat saja. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Oleh karenanya sangat tidak baik, bukan sangat tidak baik ya, sebuah kewajiban kita itu harus melaksanakan sholat maghrib. Bu, setelah sholat maghrib namanya sholat apa? Sholat isya. Sholat isya ini waktunya sangat panjang. Andai kata ibu kok kepingin saya nanti ajalah sholat isyanya jam 11 boleh, jam 12 boleh, betul. Sampai jelang fajar juga boleh sholat isya. Makanya jangan sekali-kali tinggalkan sholat
Isya. Setelah sholat Isya, sholat apa namanya? Sholat subuh. Sholat subuh itu Ibu, kita kan bangun tidur tidak langsung sehat. Betul apa betul? Masih ngantuk, antara ngantuk dan kepingin sholat. Itu namanya apa kalau bahasanya sini ya? Antara bangun tidur untuk sholat sama masih kepingin tidur itu namanya apa Pak? Kalau di Temanggung saya itu namanya kriip-kriip, masih kriip-kriip gitu loh. Bahasa Indonesia apa tuh kriip-kriip itu? Lubuk madrasah apa namanya? Halo? Kriip-kriip juga. Biar cepat rampung podoi jalan kriip-kriip gitu ya. Kita itu antara masih apa banget, mantap sudah ada subuh itu namanya kriip-kriip. Nah, karena kita masih belum sehat benar, oleh karenanya Ibu mulai besok saya sarankan ya Bu, mulai besok ibu-ibu sholatnya kalau sholat subuh itu 2 rakaat saja, saya jamin sah. Gak usah banyak-banyak ya. Gak usah gaya 4 rakaat gak perlu, ya kan? Yang penting sholat 2 rakaat cukup itu. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ini ya. Kalau kita sedang kriip-kriip, sudah kerungu adzan, sudah dengar adzan, tapi kok masih ngantuk, terus mikir gini, saya bangun apa tidur lagi ya? Bangun apa tidur lagi ya? Terus akhirnya tertidur itu dosa besar. Bangun ke jam 7 sudah dosa besar, walaupun tetap harus sholat namanya qadha. Betul apa betul Ibu? Kecuali bapak-bapak memang dikasih karunia oleh Allah sakinah banget, angler, boten lilir, gak krungu adzan subuh, kok tiba-tiba bangun jam 8, itu rezeki, itu anugerah, itu tidak dosa, tetapi tetap harus sholat. Niatnya gimana Pak Ani? Niatnya usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Jam 8 kok ya sholatnya ya, karena kawan ya. Qadha ya artinya. Ibu-ibu yang kalau muliakan, artinya bahwa sholat itu wajib dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Mumpung si gagah-gagah, mumpung isih podo gagah enggal kanggo ibadah Allah Allah Allah. Mumpung isih podo gagah enggal kanggo ibadah Allah Allah Allah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Ngelingono yen awake lara kanggo ibadah rasane susah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ana dunya aja mengundar mandir ngurusi senenge pikir Allah Allah Allah. Ana dunya aja mengundar mandir ngurusi senenge pikir Allah Allah Allah. Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir? Apa sira ora kuwatir bakal ketemu karo mungkar nakir? Sholatullah salamullah ala toha. Jam 3 Ibu. Tiren mawon nggih. Halo Ibu.
pun jam terakhir mohon nggih terakhir ibu ingkang kula mulyakaken, bapak-bapak ingkang kula hormati, pastikan kita sergap ngaji, pastikan sholat tidak ditinggalkan. Setuju ibu? Setuju bapak-bapak? Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau tanggal ibu, iki Masjid Al Hidayah. Umpama mengko bengi itu kok ada orang bawa bodem mecahi kaca. Ini keramik yang sudah bagus kayak gini dipecahi, dilempari batu. Kira-kira kita marah apa tidak? Marah apa tidak ibu? Kita akan marah. Kenapa kok marah? Karena ini masjid rumah Allah masa mau dirusak. Gitu apa nggih? Nah, ibu bapak ingkang kula mulyakaken, anak-anak kita yang tinggal serumah dengan ibu dengan bapak semuanya ini, andai kata dia tidak sholat, padahal sudah balik, sudah menstruasi bagi yang perempuan, tapi kok masih belum sholat, itu tidak hanya merobohkan masjid, tapi sebenarnya dia sedang merobohkan agama. Naudzubillahi min dzalik. Maka saya pesan, nah untuk sini sih nggak apa-apa. Saya yakin ini ibu-ibu solih-solihah semuanya. Amin Allahumma. Tapi kalau bagi orang-orang yang jauh sana bu, teng Amerika itu bu, ngetos Amerika bu. Amerika itu simpang niam gini loh bu. Teng Amerika, kadang-kadang teng Amerika, terus teng Ameriku, terus Ameriki gitu. Kadang-kadang ibu umpomo di rumah ibu itu kok ada punya anak sudah balik, sudah usianya 15 tahun dipanggil ibu. Nah, kamu sudah 15 tahun loh nak. Ini sudah saya belikan sarung, ini baju koko, ini peci, sholat nak. Terserah nanti setelah sholat kamu main seperti apa. Besok kalau kamu sudah bekerja, mau bekerja dimanapun, terserah mau jadi apapun, tapi sholat. Kalau sekarang kamu tidak sholat, sungguh saya itu berat sekali pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kamu masih serumah dengan saya. Kalau ada anak perempuan ibu masih serumah dengan ibu, panggil. Nah, ini loh kamu tuh sekarang kok sudah menstruasi, sudah balik. Ini saya belikan telekung, ini saya belikan apa namanya bu? Jilbab ya. Ini pakai nak sholat, jangan sampai tidak sholat. Masya Allah, ibu, bu tak tanggal serius terakhir. Bu, jenengan ndak nek teng griya sok jilbaban ngeten iki, ayu-ayu ngeten iki. Nggih. Alhamdulillah. Saya pesen banget ibu, kalau ibu punya Facebook jangan sekali-kali auratnya dibuka. Bolehlah kalau harus foto, tetapi pakai kerudung, gitu oke? Karena kalau ibu lepas jilbab di Facebook itu dosanya jariyah. Yang melihat aurat ibu itu jutaan manusia. Walaupun ibu sedang tahajud, nangis-nangis, sedang baca Quran, tapi ibu tetap dicatat dosanya karena auratnya terbuka di Facebook, di Instagram, di TikTok. Oleh karenanya saya senang banget lihat kayak gini ibu. Masya Allah, ini saya memang calon-calon penghuni surga semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah ibu di Rimbo Bujang ini bapak-bapak, mohon maaf ini saya cerita. Ini saya belum cerita sama istri, ini saya bawa. Enggak apa-apa lah istri saya biar dengar sekalian. Di Rimbo Bujang itu bu, masya Allah hari ini itu orang yang pakai jilbab sedikit. Kalau di arisan memang pakai jilbab, di sekolahan pakai jilbab, tapi kalau pas nggak ada acara keagamaan nggak pakai jilbab. Nah saya itu pernah ibu, saya pakai motor di daerah Unit 1 itu, saya pakai motor, kemudian saya itu disalib sama seorang ibu-ibu habis pulang pengajian kayaknya, pakai kerudung boncengan. Nah yang bonceng itu ibu, kakinya itu diserempangkan gini ya, mudeng ibu. Kakinya itu diserempangkan itu, sehingga betisnya itu nampak. Terus saya mikir, ya Allah ini kok saya lihat betis terus di depan saya gitu kan. Ini kan membingungkan ya Pak Imam ya, apa ya? Ini kalau bahasanya Pak Imam ini kan, anehnya lagi nih sebelum saya cerita itu, kadang-kadang ibu muslimah tuh kerudungnya sudah bagus, bajunya besar, baju kurungnya nggak sampai sini, tapi sayang beleannya tuh sampai paha itu loh bu, sehingga kayak ngelakuin biar gitu. Ini kan bapak-bapak ini bingung kalau dilihat dosa, tidak dilihat mubazir kan gitu.
Masya Allah. Ini luar biasa. Nah saat itu ketika saya pakai motor, ya Allah kok saya lihat betis terus. Ini kalau saya lihat dosa. Akhirnya saya salib bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyalip betis lillah ta'ala. Saya salib itu. Kemudian apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Ternyata belum selesai. Ketika saya nyalip, saya disalib juga sama remaja putri yang pakai celana pendek. Masya Allah. Saya mikir ya Allah, ini saya nyalip betis, kok dapetnya celana pendek kayak gini. Ini dosa tidak boleh terjadi. Akhirnya saya salib lagi itu Pak. Nawaitu nyalip celana pendek lillah ta'ala. Akhirnya saya salib bu. Ngerti nih kalau pun rampung. Ternyata episodenya masih berlanjut. Saya tiba-tiba disalib seorang remaja putri boncengan, dan kaosnya itu mohon maaf ngapret banget. Gegere itu ketok loh bu. Sampai mohon maaf jangan dibayangkan ya Pak. Sampai celana dalamnya tuh nampak. Masya Allah. Ada kayak gitu itu bu. Ya Allah, tadi saya nyalip betis kok dapatnya celana pendek. Sekarang saya nyalip celana pendek kok dapatnya punggung kayak gini. Ya Allah saya takut. Ya Allah kalau saya salib lagi nanti jangan-jangan saya dapat yang kayak apa lagi. Sudahlah kalau begitu saya nikmati saja. Begitu. Ini saya belum cerita sama istri, baru sekarang, luar biasa. Nah inilah dunia hari ini, makanya saya senang banget ini pakai kerudung cantik-cantik kayak gini. Mudah-mudahan ini ahli jannah semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ibu yang saya muliakan, ini sudah Masya Allah jam 4:04 malah ya. Iya jam 4:04. Sekali tadi jam 3 siang. Bener bu? Oh benar. Oke, kita rampung mau ya Pak. Masya Allah di ngapura. Nah saderengipun kita apa namanya? Anggap aja sekarang obrolan ini nggih. Salam. Alhamdulillah. Anda اليوم لا Alhamdulillah. Yabdu annakum. Sebelum ditutup, izinkan saya membaca pantun. Setuju? Pantunnya begini. Keris sempat dicampur kangkung setengah papat. Ganti pantunnya mau kalian. Keris sempat dicampur pare setengah papat. Pancen sore. Allah terus apa? Sayur pari dicampur kangkung, kandani sore ngajine rampung. Sayur pari dicampur kangkung, kandani sore ngajine rampung. Salatullah salamullah. Jawabane teh ati wae ngono Bu. Dinane janganmu dengan kaya madrasah. Ana slendang kok rada suwe iki wena kok durung teh. Ana bukan
Seperti wong gerbongi sadurunge kundur jalali tungane Allah 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 sekaliwat kerilawe muga slamet dunya akhirat sekaliwat kerilawe muga slamet dunya akhirat Terima kasih alhamdulillah.